Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah beriman seorang kamu, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Tidak beriman seorang kamu sampai hawa syahwatnya, hawa nafsunya itu menjadi pengikut, bukan diikuti ya, tab'an, ya, mengikuti apa? Lima ji'tu bihi, apa yang aku bawa, kata Nabi. Artinya syariat harus berada di depan syahwat. Nah, puasa membiasakan orang selama 30 hari demikian, menjadikan syariat di depan, syahwat di belakang syariat, mengikut. Nah, apabila itu yang terjadi, maka manusia akan naik derajatnya. Kenapa? Dia menjadi pengendali syahwat. Jadi puasa sebenarnya memberikan inti-inti dari nilai. Nah, dan serupa itu tuh payah mendapatnya tuh. Nah, kalau didapat oleh orang, wajar enggak? Kalau itu patut disyukuri. Jadi kalau orang ingin mencari tahu bagaimana membentuk kepribadian seorang insan muslim, puasa adalah cara yang efektif untuk mewujudkan kepribadian seorang muslim. Bapak dan ibu-ibu, siapa menjamin bisa puasa tahun dibungkuk? Tak ada. Tak ada yang bisa menjamin. Tapi lo sukatan kau panuh. Tak tahu. Allah ya. Wa kafatan lin-nas bashira wa nadhira. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bapak dan ibu-ibu majelis kajian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang syukur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari menjalankan ibadah puasa. Jadi bukan hanya taqwa yang dijanjikan oleh Allah, tapi ada 3 la'alla. Yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, dan yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. La'allakum tattaqun ada pada ayat 183, itu sudah dikupas oleh para da'i. Mungkin sampai sekarang masih itu juga yang dibahas. Nah, kemudian ayat 185 la'allakum tashkurun. Dan kita tahu bahwa syukur itu adalah buah dari takwa. Dan kemudian yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. La'allahum
yarshudun. Jadi at-taqwa wasyukru warrusdu. Jadi ada 3. At-taqwa 1, yang kedua asyukru, syukur, yang ketiga ar-rusdu. Tinggal 1 kali pertemuan kita di bulan puasa insyaallah, karena Selasa berikutnya sudah hampir dekat sekali salat Id keesokannya. Jadi Selasa depan kita kaji tentang ar-rusdu. Ini kita kaji tentang asyukru. Nah. 3 ini, ar-rusdu ini nanti ada. Ar-rusdu ini adalah suatu sikap lahir dan batin, tetapi lahir dari apa? Dari potensi yang ada di dalam diri yang disebut dengan al-furqan. Jadi kalau dimasukkan al-furqan di situ, jadilah dia 4. Tetapi al-furqan dia mendekat kepada ar-rusdu, dan itu adalah buah dari puasa. Jadi kalau kita mau tahu apakah puasa yang kita lakukan ini makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihatnya di antaranya adalah dari dampak puasa itu apakah wujud atau tidak pada diri kita. Nah. Kenapa? Ini yang saya jelaskan pekan yang lalu, karena tidak ada perintah syariat, tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinan kita bahwa satu-satunya yang berhak untuk menetapkan syariat, ketentuan, aturan untuk makhluk di muka bumi ini adalah Khalik, penciptaan. Jadi siapapun yang merasa jadi pembuat undang-undang kah, pembuat peraturan kah, harus sadar ini, bahwa yang berhak untuk mengatur, menata kehidupan, cara hidup makhluk di muka bumi ini adalah Rabbul Alamin. Jadi makna Rabb itu, Bapak dan Ibu ingat awal kita mengaji dahulu, apa perbedaan makna ilah, Rabb dan Allah sebagai ismul jalalah. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, ketika kita berbicara tentang rububiyah, dari situ nanti kata Rabb, rububiyah itu dari Rabbul Alamin, itu menunjukkan apa? Zat yang maha mencipta, Khalik wa Murabbi, yang menata dan mengatur ciptaannya. Nah, kalau kita bisa telah sampai kepada mengisbatkan, meletakkan keyakinan di dalam hati kita bahwa Al-Khaliq wallah, pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, dan sudah tegak pula keyakinan dalam diri kita bahwa yang mengatur alam ini tentu adalah penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita bisa mengatakan bahwa kita yakin bahwa Allah Rabbul Alamin. Dan pernyataan itu ada di awal Al-Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi itu tentu bukan hanya ucapan dan keyakinan semata. Baru keyakinan itu dikatakan iman ketika ada dalam sikap lahir, di mana apa? Orang yang beriman Allah sebagai Rabbul Alamin akan menyerahkan pengaturan, hukum,
ketentuan yang harus dijalani di dalam kehidupan di dunia ini hanya kepada Allah. Orang itu murah ditagahnya. Ketika dikatakan, Pak, yang kerajaan itu Allah tidak redha dengan perbuatan itu, yang zajir, surut langkahnya. Anan susah diagaan tu orang nandak beriman je kau. Jangan dikakau itu, Pak, itu haram tu. Sado nangka haram duit kau panyau ni. Tu dak ada ni ndak mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau dia iman dengan Allah Rabbul Alamin, ndak ada orang dia akan tertahan langkahnya ketika dia menyadari bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menentukan bagaimana hidup ini harus dilalui, dia akan terhenti sendirinya. Walaupun tidak ada orang, baru hanya petunjuk saja yang dapat, maka dia akan tertahan untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Apa contohnya siapa? Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika digoda oleh istri pembesar Mesir itu, yang sering disebut bernama Zulaikha itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa tersebut? Perhatikan surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina as-salihin. Jadi, dan sesungguhnya wanita itu hammat, ya, wanita itu memiliki perhatian khusus, ihtimam, di mana hamma itu bukan hanya bermaksud saja, punya perhatian khusus, memang jatuh hati kepada Yusuf. Dan Yusuf bisa begitu juga. Laula, jadi Yusuf bisa membalas perhatian dan kecenderungan Zulaikha itu kalau Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Nah, karena Yusuf melihat burhana rabbih, tanda-tanda dari Rabbnya, akhirnya istri pembesar Mesir itu bertepuk sebelah tangan. Jadi jangan dikatakan bahwa Yusuf jatuh cinta pula, enggak. Wa hamma biha laula, Yusuf bisa tertarik pula kalau ia tidak melihat burhana Rabbi. Nah, itu orang yang tahu bahwa Allah Rabbul Alamin, sehingga dia tahu mana boleh, mana tidak boleh. Kau bini orang, jangan jatuh hati lo ke bini orang. Hari kini kan itu tidak ada. Yang dikecilkan orang yang berbuat maksiat tidak tahu itu kemaksiatan. Orang yang berbuat salah hari ini jangan dikatakan dia tidak tahu itu salah. Tetapi apa yang menjadi penyebab dia langgar saja ketentuan-ketentuan itu? Karena dia melihat pantangan larangan itu tidak memiliki nilai
yang seharusnya dia patuhi. Kenapa? Persoalannya adalah iman yang ada di dalam dada tidak memandang itu adalah sebagai ketentuan dari Khaliknya. Dia sebut ada, tapi dia tidak mengimani. Jadi karena itu kalau kita fahami ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu secara keseluruhannya ke dalam as-silm, kepada ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut penafsiran sebagian ulama benar, ya ayyuhalladzina amanu itu maknanya ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang mengatakan iman bi alsinatihim, dengan lidah mereka. Jadi ada banyakkah orang yang seperti itu? Faktanya dan isyarat dari dalil ada, tidak sedikit mengaku beriman tapi perbuatannya tidak menunjukkan keimanan itu. Nah, siapakah mereka? Yaitulah yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu alladzina qalu, orang-orang yang berkata bi alsinatihim, dengan lidah mereka, amanna, kami beriman, tapi pada hakikatnya mereka tidak mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali kita kepada pembicaraan awal tadi, bahwa siapa yang berhak untuk menata, mengatur kehidupan ini dalam keyakinan kita umat Islam. Nah, ini yang digoyang-goyang orang terus dengan berbagai sistem namanya. Hanya Allah yang berhak. Nah, terus kita kan membuat aturan pula di dalam hidup. Rapi awak lahirkan kesepakatan. Itu di mana kedudukan hasil rapi awak, hasil musyawarah? Nah, setidaknya ada dua aturan, ketentuan yang harus kita ingat-ingat kalau masuk lo dalam ahli musyawarah tu. Mulai dari tingkat RT sampai ke tingkat bernegara. Dua ketentuan mendasar. Kok di bawah satu ada orang dalam itu, atau minta satu. Ya, donan di bawah satu, donan minta satu. Di bawah satu biasanya tim pakar berbagai macam. Nah, itu di bawah satu. Nah, minta satu tentu nama memajang foto dulu. Itu minta satu. Nah, kalaulah masuk ke dalam sistem itu, harus ingat sebagai seorang mukmin, kalau betul kita punya iman. Yang pertama, boleh kita mengatur dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan aturan di dalam hal itu. Yang tidak ada sama sekali, tidak ada. Tapi yang tidak diberikan oleh Allah ketentuan yang terperinci tentang itu. Itu satu, garis bawahi itu. Kalau ada suatu persoalan yang telah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam itu secara tegas dan pasti, surut dari situ, jangan satu lain, tarimo salah. Nah, orang ahli fikih mengatakan la ijtihada ma'an nas. Kalau lah adon nas na menjalihkan iko kerajaan, iko jadi kerajaan. Dalam perkara itu boleh tak boleh di kerajaan, jadi musyawarah yang jalan. Itu aturan pertama. Aturan kedua yang harus diingat, kalau bertemu bahwa masalah itu tidak ada ketentuan khusus di dalam syariat dari Allah Subhanahu wa taala, akan boleh awak fikir tu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan melantuang ketentuan-ketentuan umum. Nah, diletakkan sebagai apa? Sebagai pondasi dan dasar panduan
dari syariat itu. Aduh, itu harus dibawa ke mapai itu. Apa setugas wak? Di bidang apapun yang berhak untuk menjadi hakim, meletakkan syariat. Ini boleh, ini tak boleh. Kau kerajaan, kau jadi kerajaan. Kau pabuik, jadi pabuik. Siapakah itu? Khalik awak. Karena dia akan meminta pertanggungjawaban kelak itu. Kenapa kau kerjakan ini? Tak lapar jawab itu nanti karena dia buat ketiku, ya Allah, tak lalu dah. Nah, akan dipertanyakan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala khabir bima ya'malun. Apa saja yang diperbuat, tak akan lolos dari pertanggungjawaban. Itu makanya saya pernah berulang kali saya sentil adakan orang tua dan pasai jelek perangai anak. Itu diimbaunya tengah malam. Kemarilah lah panik dan menasihati yang kau kadang-kadang ngecek sekali enggak ngecek kan lah kau kena donan tak sama je nak dah. Nah, kepatuhan untuk kehendak berhenti dan tak ke mengecek sudah ikut lah pabuik lah baca nyawa gitu. So itu yo kerajaan kalau mengaratak saya nak baal. Ibu kerajaan oleh Tuhan ni pabuan yang saya. Besok ditanya oleh Allah. Aku tak berkecen anak. Ajali keliru langkahnya. Alai lapih je jawab. Ambo lah bayu semalam je dulu ya Allah. Tak kau ngecek-ngecek je nyolah dah. Anak lapih itu tu. Sedangkan dia orang lain saja beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa lain? Itu darah daging awak. Bernasabnya kawak sebagai bapa. Jadi itu kecek nanti tadi itu timbangan selera saja itu, tidak timbangan syarak. Nah, jadi apa saja yang diperbuat oleh seseorang akan diminta pertanyaan, akan dipertanyakan. Nah, kemana ukuran nanti benarkah yang dia lakukan itu tidak benar? Tuh, dan pak-pak dan ibu pacik itu Quran ini. Kalau benar menurut itu, dia akan datang sebagai kawan membela awak. Tapi kalau bertentangan dengan itu, dia akan datang sebagai lawan yang menjatuhkan awak. Nah, itu makanya Quran itu adalah hujjatun lak au alaik. Quran itu bisa jadi hujjah dan memperkuat awak. Tapi hati-hati. Kalau dia ditentang, maka dia akan datang sebagai yang mempertanyakan pula dari mana dia ambil. Oh, mungkin ke dibela adik Rasul. Yo, selama awak patuhi beliau. Kalau dilanggar ketentuan yang beliau bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah beliau, lo tidak mau jadi saksi, tidak kenal, tidak ada syariat seperti itu. Saya tidak mengajarkannya demikian. Agama akan minta. Jadi karena itu, kalau kita diberi sedikit kewenangan untuk menata dan mengatur kehidupan ini, perhatikan dua hal. Yang pertama, apakah masalah itu memang ruang atau ranah yang diserahkan oleh syariat untuk kita memikirkan, mempertimbangkan, membuat ketentuan-ketentuan. Kalau ada, boleh. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, buatlah ketentuan demi kemaslahatan tapi tidak berbenturan dengan kaedah-kaedah umum dari ketentuan syariat itu. Jangan sampai batal halal haram gara-gara itu. Jangan sampai rusak pula keimanan gara-gara tersebut. Nah, dua itu bagi seorang muslim itu pakaian hidup. Kemanapun dia melangkah, dimanapun. Aturan kantor, patuh kepada atasan, loyal, kan begitu? Cari Quran. Ada tak secara khusus menuntut loyal ke komandan lo? Secara umum ada, khusus tak ada.
Dibuatlah aturan. Baban tu loyal tadi tu. Jangan sampai aturannya kau nyuruh dek komandan makanan haram patuh ayo. Sudah setuju? Maka itu berbenturan dengan ketentuan. Jadi begitu kita menjalani hidup. Apa hubungan dengan syukur? Itulah yang pertama sekali yang disyukuri setelah nikmat kehidupan. Jadi apa yang harus disyukuri oleh seorang makhluk, seorang hamba setelah nikmatul hayat, setelah hidup yang diberikan oleh Allah kawak muka bumi itu? Hidup ini kenapa disyukuri? Hidup ini kan pemberian. Jadi kecekan hidupku sawawak lah. Siapa pernah memesan kehidupan sebelum lahir? Cuma tunjuk juga. Saudara. Hidup ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun orang katanya menempuh, kan ada usaha kami, menikah kami berbagai macam. Itu tidak menjamin keberadaan hidup. Berapa banyak orang nak menikah tidak dapat anak, tukar pasangan sama nak dapat anak juga, preso ke doktor, tidak ada nama masalah jalan. Allah tidak anugerahkan kehidupan melalui dia. Jadi hidup ini adalah anugerah Allah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Dia yang menciptakan hidup dan Dia yang menciptakan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ialah yang menciptakan kematian dan Ia yang menciptakan kehidupan. Dan itulah nikmat pertama yang jangan dilupakan oleh insan, dan itu yang harus disyukuri. Nah, kalau orang bersyukur dengan kehidupan, pasti dia tidak akan pergunakan hidupnya itu untuk mendurhaka kepada yang memberi kehidupan. Itu kalau orang yang sadar. Jadi makanya kalau dikecian orang nak buat durhaka, tu sedang lupa diri, jangan berang loh. Kalau dia sadar bahwa hidup ini bukan dia yang mengadakan, dan dia tidak punya ruang untuk setuju dan tidak setuju dengan hidup itu, kan pemberian Allah kok kan ada dua. Ada yang diberikan oleh Allah begitu saja tanpa melibatkan manusia di dalam wujudnya. Ada bumi itu diberikan oleh Allah sebagai kehidupan bila manusia satu membuat tanah seganggam, tidak pandai manusia orang. Itulah fadlun. Dan ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia di dalam mewujudkannya, supaya itu jadi pelajaran oleh manusia. Seluruh yang ada ini Allah yang menganugerahkan, tetapi ada dua kategori yang diberikan oleh Allah begitu saja, manusia tinggal menerima saja. Yang kedua, ada yang ada Allah Subhanahu wa taala melibatkan manusia, melibatkan makhluknya yang lain untuk wujud keberadaan. Nah, kehidupan termasuk kategori mana? Kategori yang pertama. Hidup itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak diberi pilihan antara iya dan tidak. Walaupun dia dijadikan juga penyebab kehidupan seperti anak dan berbagai macam, tetapi hayat, kehidupan Allah yang berikan. Nah, karena itu nikmat yang seperti itu adalah kategori pertama yang mesti disyukuri. Nah, termasuklah yang disyukuri apa? Yaitu aturan, ketentuan
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata kehidupan manusia yang telah diberikan itu, supaya mereka tidak celaka dalam kehidupan dunia dan selamat dari ancaman kehidupan di akhirat. Manusia tidak punya akses untuk mengatur itu. Bila Allah akan menurunkan syariat, siapa yang dipilihnya jadi nabi, aturan apa yang diturunkannya itu apa? Semata-mata hak Allah. Kalau dalam hubungan antar manusia sering disebut hak prerogatif namanya. Allah yang berhak. Nah, seperti apa syariat yang akan dia turunkan, kepada siapa dia akan berikan, itu hak Allah, dan Allah maha tahu, maha bijaksana dalam memberikan risalah. Nah, itu yang perlu kita ingat. Karena itu jangan hati-hati loh, tidak ada terdengar Nabi dari orang Minang. Dulu orang nama kelebihan mana? Perlu lo Nusantara kok dapat dulu Nabi cik dia. Allah maha tahu, dan dia yang punya keputusan, keinginan, dan dia maha berbuat. Kepada siapa dia serahkan, bagaimana aturan yang hendak dia letakkan, itu hak Allah. Perhatikan firman-Nya di dalam surat Al-An'am ayat 124. Suratul An'am ayat 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Wa idza ja'atuhum ayatun, apabila datang satu ayat, qalu, apa jawaban orang yang bangkang kepada ayat Allah? Lan nu'mina, kami tidak akan pernah beriman dengan ayat itu. Sampai kapan? Hatta nu'ta, sampai kami diberikan misla ma utiya Rasulullah, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasulullah itu. Nyo nak iyo orang, nyo nak jadi nabi tu. Kalau tak dia gitu, tak cayonya tu. Jadi perangai seperti itu tu jangan katakan perangai baru tu. Perangai lama, bangkit-bangkit terus. Maka ada orang yang cemburu terus. Maka Nabi itu Nabi orang Arab. Sehingga ada pula yang membatasi, karena tu Nabi Arab berarti agama kau agama orang Arab maksud. Tidak. Agama yang diturunkan khusus untuk keturunan tertentu, untuk kaum tertentu telah selesai turun. Itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis sahih, "Utitu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli." Diberikan aku 5 perkara yang tidak diberikan kepada siapapun para nabi sebelumku. Salah satunya apa? Ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia diutus ma'asallah ila qaumi, kepada kaum. Makanya Nabi Nuh kata Allah, wa arsalna Nuhan ila qaumi, kepada kaum. Kaum Samud diutus oleh Allah saudara mereka Saleh. Kaum Ad saudara mereka. Kaum Madian saudara mereka Syuaib. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu nabi-nabi khusus untuk kaum tertentu.
Termasuk Nabi Musa diutus ke Bani Israel, sampai Nabi Isa untuk Bani Israel. Jadi kalau ada pula orang Minang mengaku pengikut Nabi Isa sekarang ini, berarti keturunan Bani Israel. Tapi benarkah Bani Israel yang sekarang ini bisa mengaku sebagai umat Nabi Musa, Nabi Isa? Tidak bisa. Kenapa? Karena tugas Nabi Musa dan Nabi Isa telah selesai. Tugas Nabi Musa, Nabi Isa sudah selesai. So, kalau sudah datang Nabi sudah itu, tugas Nabi berikutnya berjalan, tugas Nabi sebelumnya selesai. Nah, umat yang hadir adalah menjadi umat bagi Nabi yang diutus ketika itu. Jadi tidak bisa pengikut Nabi Musa ketika sudah datang Nabi Isa, oh enggak, kami ikut Nabi Musa. Tidak bisa. Kenapa? Karena seluruh para Nabi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syariat demi syariat datang saling menggantikan satu sama lain. Syariat Nabi Musa dilanjutkan oleh Nabi Isa, dan syariat Nabi Isa ada menghalalkan sebagian diturunkan kepada Nabi Musa, ada yang tidak. Berarti ketika Nabi Musa telah wafat, datang Nabi berikutnya, berarti umat Bani Israel setelah itu umat siapa lagi? Umat Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa diangkat, tidak ada Nabi. Artinya dikatakan fatratan minar rusul, ada masa kosong. Itu yang disebut oleh orang zaman fatrah, zaman fatrah. Terjadilah perdebatan orang tua Nabi SAW, bagaimana kedudukannya. Sebagian ulama merujuk kepada hadis seorang yang datang bertanya tentang bapaknya kepada Nabi, sehingga berkesimpulan bahwa orang tua Rasulullah pun berada di dalam neraka. Kan itu pendapat mereka. Tidak bisa loh awak berkari-kari mana dalam hal itu. Tetapi ada ulama, tidak sedikit pula, yang mengatakan bahwa orang tua Nabi tidak tahu awak dah. Kenapa? Itu masa fatrah. Nabi tidak ada. Umat siapa ketika itu? Tidak ada umat Nabi. Berarti orang ketika itu tidak sampai dakwah kepadanya. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menuntun. Itu masa fatrah. Jadi bahkan kedudukan orang tua Rasulullah adalah wafat wa sarah, silakan Allah SWT. Dan ada pula pendapat yang kita memastikan di dalam surga. Apa pendapat serupa itu tuh kalau dibawa ke dalam pengajian tidak ke tamu-tamu dulu. Itu pendapat yang sudah menyebar. Atau makanya banyak orang bertanya, Kambo, mana batu itu buya? Orang tua Nabi itu dalam surga atau dalam neraka? Kecambo menjawabnya, nang kadi pikian tu awak nak masuk surga, masuk neraka. Tu dulu pikian. Habis dia kepetangka sedik tu. Masalah seperti itu, kalau sudah terjadi ikhtilaf, tidak ada kepastian. Masalahnya gaib. Kalau ada orang tua Nabi yang masuk neraka, memang ada masalah loh. Ada orang tua Nabi yang masuk neraka, ada anak Nabi yang masuk neraka, ada istri Nabi yang masuk neraka. Ya kan? Orang tua Nabi masuk neraka siapa? Azar, tukang buat patuang. Ada paman kandung Nabi yang masuk neraka. Siapa tu? Abu Lahab. Ada anak Nabi yang masuk neraka. Anak Nabi Nuh.
Ada bini Nabi yang masuk neraka? Kan kawak sadanya. Jadi tidak jaminan pula kalau seorang Nabi itu seluruh orang yang ada sekitarnya masuk surga pula. Abu Talib paman kandung Nabi, berjasa kepada Islam, tapi Nabi tidak mengecekkan. Ini dalam neraka, ni azab yang paling ringan azabnya, dek kerana Nabi SAW Allah meringankan, tapi dia tak keluar dari neraka. Yang paling ringan azab Abu Talib, memakai sandal dari api neraka, ketika dipakai menggelegak sampai ke benaknya. Asyana nak mencuba tu. Jadi jangan dikecekkan. Ada lo kadang-kadang orang mendengar kaji, kalau ada iman sebesar zarah, kan masuk surga je maksudnya. Dia sangka singgah sebentar di neraka tu pai pelesiran main-main ni dah. Minta anda tangan ke artis macam dah itu. Taniayo di dalam tu. Azab Allah tu sangatlah pedih. Yang ni cita-cita. Jadi cita-cita dalam urusan akhirat tu nan maksimal lah. Lepas dari neraka walau sekejap. Takut dengan itu. Walaupun sekejap, ya Allah jangan dibuat singgah. Mendakik kau jangan tepi andanya. Walaupun amal wak tak banyak, tapi jangan dalam cita-cita, oh lebih itu berarti ada harapan wak dia. Walaupun singgah-singgah sebentar, sangko singgah sebentar tu mau dia singgah tapi danau singkarak kali kan. Tanya ayo benar. Syadid. Nah. Terlanjutkan, apa kata orang yang mengingkari ayat Allah? Lan nu'mina, kami tidak akan pernah beriman hatta nu'ta misla, sampai kami diberikan seperti apa ma'utiya Rasulullah, seperti apa yang diberikan kepada Rasulullah. Nah, apa jawaban Allah? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang maha tahu di mana letakkan risalahnya. Siapa yang diutusnya jadi Rasul, di mana risalah itu akan diturunkan, ya Allah yang maha tahu. Tak usah sampai ke situ lah diatur awak makhluk. Nah, jadi ada pemberian Allah yang kita manusia hanya sebagai penerima saja. Nah, itulah yang patut disyukuri tidak henti-hentinya di dalam kehidupan ini. Yang pertama nikmatul hayat, nikmat kehidupan. Yang kedua nikmat apa? Nikmat risalah. Nah, risalah yang turun di pengakhir, di penghujung kehidupan manusia di muka bumi ini, risalah yang dibawa oleh khatamul anbiya wal mursalin, oleh penutup para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia, ya, setelah diutus Nabi Muhammad, tidak ada lagi umat Nabi Isa. Ini hakikatnya begitu. Tidak ada lagi umat Nabi Musa, tidak ada lagi umat Nabi Daud, tidak ada lagi umat Nabi Sulaiman, tidak ada umat-umat lain. Yang ada seluruh umat manusia ini adalah umat siapa? Umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukminnya, kafirnya, taatnya, yang berbuat durhakanya, yang fasiknya, semuanya siapa? Umat Nabi Muhammad. Mungkin kalau tanya-tanya apa? Masa iyo tu orang yang mengaku umat Nasrani itu umat Nabi Muhammad? Iyo. Tu ngaku yang Yahudi itu umat Nabi Muhammad tu tu. Iyo. So tidak ada Nabi lagi. Setelah Nabi Isa diangkat, kemudian ada fatrah dari para Rasul, ada kosong, diutus Rasulullah. Rasulullah diutus ke siapa? Kan tidak untuk orang Arab saja. Kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Basyira wa nadhira. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti seluruh umat manusia
adalah umat Nabi Muhammad. Itu makanya Al-Quran tidak ada menyeru kadang-kadang orang-orang beriman saja, ya ayyuhan nas, ya kan? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Begitu. Kenapa an-nas? Makna an-nas itu kan mencakup seluruh jenis, pakai alif lam. Kata ulama ahli bahasa Arab mengatakan itu yufidul istighraq, berarti memfaedahkan mencakup seluruh jenis itu. Berarti ketika dipanggil ya ayuhan nas, berarti mencakup seruan itu mencakup seluruh manusia, mukminnya, kafirnya, masuk di dalam seruan itu. Nah, karena itu ketika berbicara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama membagi dua golongan. Ini kelompok umat Nabi Muhammad kau bara dua. Yang pertama disebut dengan umat al-istijabah, atau ada menyebutnya ummatul ijabah, atau ada menyebutnya ummatul istijabah, atau ada menyebutnya ummatul mutabi'ah. Nah, istilah tu terserahlah ana dipakai, tapi intinya apa? Ada umat setelah Nabi Muhammad diutus memenuhi seruan beliau, mematuhi, beriman dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya umat al-ijabah, umat yang memenuhi panggilan Rasul. Tapi ada umat nandak patuh, lah diajak manusia Islam yang manggil yang yo, diminta tunduk ke aturan syaraknya nak muah. Tu umat apa namanya? Jadi dia nama umat bangkang dah. Itu namanya ummatud dakwah namanya. Umat yang masih terus harus diseru untuk masuk Islam. Tapi apakah keduanya umat Rasul? Iya, karena tidak ada umat Nabi lain-lain dong. Nabi lain-lain. Habis itu kan turun Nabi Isa. Nabi Isa turun kelak tidak membawa risalah. Nabi Isa tugas utamanya dua saja. Yang pertama membatalkan dakwaan orang-orang yang mengaku menjadi pengikut beliau tetapi mengajarkan yang tidak beliau ajarkan. Membuat, menyucikan salib, menyatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nabi Isa turun untuk membatalkan itu. Itu tugas utama. Tugas yang kedua, Pak, membunuh Dajjal. Tapi Nabi Isa beribadah, bertindak, berbuat selama dalam kehidupannya ketika telah turun nanti berdasarkan tuntunan apa? Tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika solat nanti dengan imam kaum muslimin Al-Mahdi, namun tidak Nabi Isa maju, tidak. Karena Nabi Isa waktu itu menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah, bertindak, menjalankan petunjuk Rasul. Jadi Nabi Isa turun hanya untuk apa? Untuk dua tugas tersebut. Nah, itu tugas. Dan nanti di akhirat Nabi Isa juga akan diminta kembali pertanggungjawaban. Apakah benar beliau pernah mengajarkan kepada umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Nanti dipertanyakan.
Dan Nabi Isa akan menjawab dengan tegas bahwa beliau tidak ada mengajarkan itu. Setelah beliau juga meluruskan kekeliruan orang-orang yang mengatakan bahwa beliau adalah anak Tuhan itu. Nah, itu yang diceritakan oleh Allah, peristiwa yang akan terjadi itu di dalam suratul Maidah ayat 116 itu. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Al-Maidah 116. Wa idh qala Allah, dan tatkala Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau memang yang mengatakan kepada manusia, jadikalah aku dan ibuku dua Tuhan lagi selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak. Nabi Isa berkata, maha suci engkau ya Allah. Dikata subhanak itu diucapkan tatkala ada perkara yang tidak patut, yang tidak pantas dilekatkan kepada Rabbul Alamin, tapi dilekatkan orang. Nah, untuk menolak hal itu, misalnya subhanallah, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidak ada sedikit pun kepantasan bagiku an aqula, untuk mengatakan ma laisa li bihaq, yang tidak menjadi hakku. Tidak pantas. In kuntu qultu, jika memang aku pernah mengatakannya, faqad alimta, tentu engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada di dalam diriku ya Allah. Wala a'lamu ma fi nafsi, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang maha mengetahui seluruh kegaiban. Tak mungkin bersuruh akan kau tahu asiat ya Allah, hamba tak tahu apa yang ada pada diri kau. Itu pernyataan akhir Nabi Isa mempertanggungjawabkan dakwahnya, bahwa beliau telah menyampaikan dakwah tauhid, bukan dakwah syirik. Nah, jadi setelah Nabi Isa tidak ada lagi, diangkat, maka yang tinggal umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dua kategori. Yang pertama ummatul ijabah, umat yang menjawab seruan beliau masuk ke dalam Islam. Nah, ummatul ijabah tu macam lo kategorinya tu. Adonan taat, nampak tua, adonan separuh patua, adonan sekali-sekali patua, adonan tak patua juga, tapi walaupun dia mengaku memenuhi seruan Rasul. Nah, jadi kategori itu masuk kategori umat ijabah, artinya orang Islam. Yang menolak dakwah atau yang tidak memenuhi disebut dengan umat ad-da'wah. Nah, berarti orang-orang non-muslim itu umat ad-da'wah, yang tugas kita terus menyampaikan kepada mereka dakwah Islam dengan cara yang bijak. Karena Islam tidak bisa didakwahkan dengan pasok, Islam tidak bisa didakwahkan dengan dusta. Membuat barang sekarang masuk ke dalam Islam serang KTP, tidak ada itu. Karena iman di dalam Islam tidak bisa dipalsukan. Iman itu akarnya ada di dalam kalbu insan. Nah, jadi ketika kita menyatakan diri sebagai muslim, kita terima risalah Islam, dan itulah nikmat kedua setelah nikmat kehidupan. Jadi dikatakan nikmatul Islam. Nikmat pertama apa tadi? Nikmatul hayat. Kemudian nikmat al-Islam. Nah, ketika kita
melaksanakan syariat Islam seperti berpuasa ini, berarti kita sedang melakukan menerima nikmat. Jadi kalau menerima nikmat, semestinya sikap awak apa? Bersyukur. Nah, cocok enggak ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran hudan lin-nas dan seterusnya, kemudian ditutup dengan apa? La'allakum tashkurun. Paskan apa yang disyukuri? Syariat ini. Nah, rasa bersyukur kepada syariat itulah yang selama ini tipis. Jadi umat Islam kau seperti tersuo bak pituah orang awak. Ayam batalu di atas padi, mati kelaparan. Itik berenang di dalam kolam, mati kehausan. Itu yang terjadi. Ada aturan terbaik, ada tuntunan terbaik di dalam hidup, tetapi dicampakkan dengan alasan berbagai macam, karena mengadopsi pemikiran lain, karena dihembuskan oleh yang ini, karena ditakut-takuti oleh yang itu. Akhirnya kita menjadi musuh syariat kita sendiri, walaupun orang itu mengaku sebagai muslim. Makanya kalau awak berbicara tentang hukum syariat, tentang mencuri, membunuh, pakar hukum kan tadi mengecekkan sadis. Tapi kalau diranuangkannya tiap hari orang mati nak jadi ujung pangkanya. Nak membunuh orang masuk muka keluar belakang. Ada kena hukum 20 tahun. Tiba hari kemerdekaan, orang stay. Tahun baru, orang stay. Hari raya, dan misi stay. Sudah itu elok perilakunya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau jujur kita ingin mencari tahu tingkat kriminalitas yang sampai menghilangkan nyawa itu di negara mana paling banyak? Di negara yang mengaku menerapkan hukum berdasarkan hak asasi manusia. Nyawa melayang. Kalau kita pergi ke negara-negara yang melakukan hukuman keras terhadap pembunuhan, jarang terjadi pembunuhan. Cuma kayak sayang kini propagandanya dan rusak. Terjadi orang dipancung. Misalnya di Saudi atau di berbagai tempat yang memberlakukan hukum syariat, membunuh itu dibunuh, hukum qisas. Memangnya itu hari orang pancung se. Apa dan ibu-ibu nanlah pai ke Makkah ke Madinah. Oto orang aragonyo di Indonesia sampai 2 miliar. Di mana diparkir orang? Jalan saja malam siang. Ya ada orang spesialis kunci nama lariannya. Tak talok tu. Tiba azan. Orang nak menggalih, pergi ke masjid, galihnya lampuk je kain. Cuba lakukan ni padang. Ya siap-siap saja bakal menjalik ikon dan hilang, ikon dan kurang berapa macam. Nyawa. Kalau kita baca berita kriminal di negara itu, hampir itu hari ada kematian pembunuh. Atau jadi di negara-negara itu ciek itu di blow up seolah-olah tidak jadi. Ambo mencalik bana efek dari hukum itu. Di selama hidup saya pernah 2 kali melihat langsung orang dipancung. Nah, tapi setelah dipancung prosesnya sebentar cuma. Saya tidak mau pergi dulu. Kan dia mencalik banyak tu.
Tapi yang saya dengar dari pembicaraan anak-anak muda Arab, efek itu berat. Apa katanya? Hati-hati tanganmu. Ini makanya orang di situ ba'analah kabar masalah, batangka mungkin sorak kecil orang awak ayah semua sampai ke langit yang ketujuh, caci maki, tapi ciek dan jarang terjadi di mereka. Tangan tak ada melayang. Saya tahu risikonya. Tangga gigi orang, giginya taruhannya. Patah tangan orang, nah, mati orang, nyawa taruh. Tak sampai orang. Dia awak tak, caliklah, ada tawuran. Heboh saya seketik, pisau dan dikeluarkan, celurit dan dihunus, berbagai macam. Tapi hal seperti itu tidak pernah jadi pelajaran bahawa syariat Allah ini diturunkan oleh Allah yang maha tahu dengan karakter makhluknya, yang maha tahu dengan kehidupan dilalui manusia. Tapi awak curigai terus syariat itu. Tapi hukum lain dengan alasan hak asasi lah, ini berkemanusiaan lah, nyetimbang kemanusiaan orang yang membunuh, tapi tidak nyepikian kemanusiaan orang yang dibunuh. Ditimbang keluarga yang membunuh kehilangan ayahnya, tunan mati itu bisa dihiduin balik tu. Bagaimana anaknya? Jadi tidak sedikit perilaku dari umat Islam sendiri yang tidak mensyukuri syariat. Nah, Ramadan, ketika Allah katakan la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri apa yang disebutkan oleh Allah sebelumnya. Ini bulan Ramadan dihadirkan, kemuliaannya diberikan, malah di bulan itu diturunkan Al-Quran, kemudian ada perintah siam, perintah puasa itu disyukuri. Kenapa? Karena kamu ada latihan dilarang. Nah, kan payah kadang memahami tu. Kalau dia gih, awak bisa bersyukur buya, dan ditagang kau bersyukur bahalau maksudnya kau. Banyak orang tidak faham itu. Kalau awak lapar disuruh makan, tentu bersyukur wak. Kini lapar ditagan makan, kira-kira syukurnya wak. Hawi ditagan minum, di mana allakum tashkurunnya tu? Kan ada pertanyaan begitu. Tahu tak apa-apa dari ini? Apa yang dituju dengan berlapar-lapar dan berhaus-haus di hati nanado? Berapa hari yang lalu saya ngaji tentang lapar di surau. Saya sampaikan ada suatu ungkapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ada juga di dalam kitab Ibnu Abid Dunya. Ibnu Abid Dunya itu menarik karangan-karangan beliau. Salah satu buku dari Ibnu Abid Dunya itu judulnya Al-Ju', lapar. Jadi ulama umat Islam ini benar-benar apa saja segmen kehidupan ini mereka tulis ini. Jadi adalah kitab namanya kitab lapar. Lain sampai terfikir dia kini. Apa saja ditulis oleh ulama dulu sebagai petunjuk. Jadi kalau ada orang mengecek, tak ada petunjuk syariat lain. Ulama saja menjabarkan dalam berbagai bab. Jadi ada bab lapar namanya. Kalau dikaji pula kitab Imam Al-Ghazali ada pula bab khusus tentang lapar di situ. Ayat menarik dari ungkapan Ummul Mukminin Aisyah, walaupun berbeda lafaz tetapi intinya sama maknanya antara dua riwayat itu. Sesungguhnya awal bid'ah. Ini orang yang mengaji bid'ah gak terkaji juga dengan bid'ah itu. Awal bid'ah yang dibuat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Ummul Mukminin Aisyah dalam riwayat itu. Walaupun mencari sanadnya agak rumit juga itu. Tapi para ulama saya lihat ketika mengkaji itu benar adanya.
Karena banyak riwayat yang bisa diterima, fakta di masa Nabi berbeda dengan yang sekarang. Jadi awal bid'ah yang lahir setelah Rasulullah tiada apa kira-kira? Kecik Ummul Mukminin Aisyah adalah kanyang. Gak karui kan yang bapa dan ibu. Mau baca pertama karui lo dulu tu. Kok dikeceng kau bid'ah pertama kau kekenyangan. Ternyata ketika ditelusuri benar adanya. Kenapa? Karena kebiasaan Rasulullah dan para sahabat itu jarang kenyang. Nah, karena itu kalau dicari bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan bersama keluarga beliau, istri-istri beliau. Coba bayangkan, Fatimah Az-Zahra satu kali, putri beliau, istri Ali bin Abi Thalib, menghantarkan potongan roti kering. Ya. Serahkan kepada Rasul. Apa kata Rasul? Setelah mensyukuri berterima kasih kepada putri beliau, setelah 3 hari wahai nak, inilah roti pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu. Karena itu mayoritas kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kenyangnya dengan apa? 2 al-aswadan, kurma, air. Bahkan di dalam menghadapi kondisi rumit seperti peperangan Ahzab atau sering disebut juga perang Khandak itu, di musim paceklik, bekerja harus, musuh sudah mengintai, parit mesti digali untuk jadi benteng pertahanan. Suasana sedang kelaparan. Bagaimana supaya lapar ini bisa ditahan dan persiapan benteng terus atau parit terus dilakukan? Maka terlihat ketika Nabi mengangkat martil, kebetulan kan baju Nabi itu longgar lengannya itu. Kalau saya lihat di Topkapi di Istanbul, jubah yang dikatakan jubah Rasul itu lengannya, di fotonya dan di apanya itu mungkin 3 kali ya dari lengan jubah saya besar. Ini kalau diangkat nampak nih rusuk dan perut. Nah, disitulah sahabat melihat ternyata Rasulullah mengikatkan batu di perut beliau. Itu apa? So, kalau kosong kan perut kau bergoyang. Nah, untuk itu supaya dia ketat seperti ikat pinggang. Jadi mayoritas kehidupan Rasulullah SAW dilalui dengan lapar. Nah, setelah Nabi, mayoritas hidup orang dilalui dengan, kan betul kata Ummul Mukminin. Itu setelah Nabi, dakik jaraknya lagi. Apalagi setelah Nabi zaman wak kini. Zaman wak kini. Tak kanyang lagi dah. Lata bulu ada kanyang Israel. Nah, dari situ kita tahu apa rahasia lapar itu. Dan dari situ kita tahu apa yang dimaksud oleh syariat membuat kita lapar di siang hari. Ternyata lapar itulah sebagai alat yang ampuh untuk mengendalikan syahwat. Nah, kemudian kita kaji lagi, syahwat ke apa kok? Syahwat ini kan pemberian Allah, dibutuhkan oleh manusia. Tetapi pemberian Allah ini dipakai dalam batasan yang akan mendatangkan manfaat. Kalau dia diberi ruang lebih besar dari kegunaannya, syahwat ini bukan membantu manusia tetapi malah menjerumuskan manusia. Itu makanya ada riwayat mursal kepada Nabi SAW, inna a'dal a'da lil insan, sesungguhnya musuh yang paling berbahaya untuk manusia apa? Ma baina jambaih,
apa yang ada antara dua rusuknya ini. Nah, berarti puasa ini adalah boleh dikatakan training, bisa dikatakan sebagai momen untuk melatih manusia agar syahwatnya itu berada di dalam kendalinya, bukan sebaliknya dia yang berada di dalam kendali syahwat. Untuk melatih manusia agar menyurutkan syahwatnya berada di belakang syariat, dan syariatlah yang berada di depan. Bukankah itu iman? Jadi iman tidak akan bisa wujud kalau tidak demikian adanya. Itu yang perlu diingat-ingat. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah beriman seorang kamu, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sampai hawa syahwatnya, hawa nafsunya itu menjadi pengikut, bukan diikuti ya, tab'an, ya, mengikuti apa? Lima ji'tu bihi, apa yang aku bawa, kata Nabi. Artinya syariat harus berada di depan syahwat. Nah, selama ini yang terjadi apa? Syahwat berada di muka syariat. Syariat dan diputar-putar. Teragak je itu. Tu halal haram tu. Oh, halal enggak, tapi nya enggak haram mana tu. Kalau nak pakai aduh ya alasan enggak haram mana. Kalau model itu bersikap kira-kira syahwat di mana? Di muka. Syariat di belakang. Nya halal ya enggak, tapi lain enggak haram mana. Nah, puasa membiasakan orang selama 30 hari demikian, menjadikan syariat di depan, syahwat di belakang syariat, mengikut. Nah, apabila itu yang terjadi, maka manusia akan naik derajatnya. Kenapa? Dia menjadi pengendali syahwat. Tapi kalau itu tidak wujud, manusia akan jatuh derajatnya. Dia dikendalikan oleh syahwat. Kira-kira yang dikendalikan syahwat apa kira-kira? Nah, yang dikendalikan syahwat adalah binatang. Jadi jangan tanya lo binatang badak bamalu. Soalnya berbuat sesuai dengan kandaknya, seleronya. Nah, kabau badak berbaju, ya tentu dia. Kalau nya nak makan, nya makan saja. Maaf saja memilah. Kau padi tuannya, padi orang, dan tentu jadi paru melapa saja. Jadi kalau orang dikendalikan oleh syahwat, turunlah levelnya selevel dia kabau tadi. Nah, kalau ingin naik derajat dari itu, jadilah insan, manusia yang diciptakan oleh Allah dengan karamah, dengan kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Apa karakter orang yang mulia di sisi Allah ketika dia beriman? Bagaimana iman itu bisa wujud? Hawa nafsunya di mana beradanya? Di belakang syahwatnya. Nah, berarti lapar menjinakkan syahwat agar tunduk kepada syarak. Syahwat ketika tunduk kepada syarak berarti wujud iman padanya. Nah, nampakkan hubungannya erat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kemudian ada takwa di ujungnya. Kemudian dijelaskan tuntunan syariat. Kemudian syukur di ujungnya. Nah, kalau orang sudah
menjalankan puasa berarti dia telah sedang berproses untuk mengendalikan syahwat. Mengendalikan syahwat itu dengan apa? Salah satunya adalah dengan cara melaparkan diri. Dia laparkan dirinya, dia latih. Sehingga dia tahu kandak syahwat, kodak sadonya bisa dipeturian. Lapar kuah, kan itu kecilnya siang hari itu. Kecewa kayaknya. Sabar lalu, hari tengah hari baru. Awi kuah, tunggu. Nah, itu nilai itulah. Itu yang patut disyukuri. Syariat yang seindah itu diberikan oleh Allah untuk membantu kita agar kita terhormat dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah melarang kita di saat berpuasa dengan pantangan larangan yang disebut dengan al-mufattirat atau al-muftirat, yang membatalkan puasa ini kan ada dua kategori. Ada yang membatalkan secara zahir. Al-muftirat itu yang umum diketahui, yaitu yang pertama makan, minum, kemudian berhubungan seksual. Tapi ada ulama yang mengkaji yang lain berdasarkan hadis-hadis Nabi, sebenarnya ada yang al-muftirat al-ma'nawiyah namanya, yang membatalkan secara ma'nawi. Puasa secara hukumnya sah, tetapi nilainya telah habis atau rusak. Di antaranya apa? Bohong. Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih. Apakah itu ada dalam syariat? Iya, karena itu diperingatkan oleh Nabi, hati-hati. Rubba shaim, barangkali orang yang berpuasa tidak didapat dari puasa melainkan hanya haus dan lapar saja. Lapar dan haus saja yang dia peroleh. Berarti dia tidak dapat nilai selain kepayahan itu. Nah, jadi ada yang disebut al-muftirat al-ma'nawiyah oleh sebagian ulama. Dia membukakan secara maknawi, artinya menggerogoti nilai dari ibadah tersebut, walaupun secara hukum fikih ibadah itu dikatakan sah karena dia tidak makan, tidak minum, tapi bergunjing kemari-mari, ke situ, kemudian berikutnya melakukan namimah, ya, maki, mencela, berdusta, berbohong. Nah, orang seperti ini merugi. Nah, tetapi ada yang menarik dari puasa. Pantangan larangan itu bagi orang yang menjalankan puasa itu akan tetap dia jaga walaupun tidak dalam pengawasan mata manusia. Ya kan? Lapar wak surang sen. Nasi siswa pada siang dojo lego. Nah, iko kolak tadi malam masih tinggal elok je lagi. Lu berubah baunya le. Bagus dak nama melantuangnya. Nah, ada satu rahasia puasa, yaitu mewujudkan malu. Bagus dak dikakok tu. Kita kan sering gitu, malu. Allah melihat. Orang lain bisa dikecuh je mapuih muncul, atau berdrama, bersandiwara, latih padahal sudah makan sendirian. Manusia bisa, tapi Allah, nah, apa yang dibentuk oleh syariat yang seperti itu? Malu. Orang tak jalik, tapi Allah jalik. Orang yang punya malulah yang bisa menjaga ni ma baina jambai tadi tu, antara dua sisi. Ingatkan hadis Nabi? Rasanya pernah saya sampaikan di sini, hadis itu. Istahyu minallahi haqqal haya. Kata Rasul kepada sahabat, malulah kepada Allah sebenar-benar malu. Qalu, mereka berkata, para sahabat yang mendengar itu, atau qala qulna, berkata perawi hadis, kami menjawab, alhamdulillah,
Alhamdulillah ya Rasulullah, kunna nastahi, kami malu ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Laisa dzat. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Bukan merasa malu aja. Bukan hanya menyabut malu saja. Kalau dia tanya, kau kini lai malu aku. Lai. Itu jawab awak. Sahabat juga merasa itu dulu yang dimaksud Nabi. Ista'yu min Allah, malulah kepada Allah haqqal haya, sebenar-benar malu. Apa jawaban sahabat? Nastahi walhamdulillah ya Rasulullah, kami malu ya Rasulullah, alhamdulillah. Kata Nabi, laisa zak, bukan itu, kata Nabi. Bukan sekedar rasa. Tapi apa? Orang yang malu kepada Allah haqqal haya, maka dia akan menjaga ra'sa, yahfadhar ra'sa, kepala konya jaga, wa mawa, dan seluruh yang ada di dalam lingkup kepalanya. Orang bermalu kalau matanya, telingonya, kolai, mencuangnya, lidahnya jaga. Itu orang yang punya malu, sebenar malu pada Allah. Yang kedua, wal yahfazal batna wa ma hawa, ni baina jambayn, dia pelihara perutnya dan farajnya. Kan itu nanti puasa kan. Masuk ke siko, tiba ke perut, syahwat ditahan. Itu orang punya malu. Orang yang punya malu, kata Nabi apa? Mengingat al-bila, bahawa segala apa yang ada di dunia ini akan hilang, akan lenyap, akan lusuh, dan dia ingat dengan akhirat. Dan perhiasan dunia ini nama labi-labian kok, dia tinggalkan. Wa man fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal itu benar-benar telah malu kepada Allah haqqal haya, sebenar-benar malu. Nah, puasa itulah. Nah, syahwat ni Bapak dan Ibu, salah satu alat untuk menundukkan syahwat itu adalah malu. Itu makanya malu tu jangan dianggap main-main. Malu tu bukan hanya bagian dari akhlak. Jadi kalau ada orang, banyak kitab-kitab yang mengaji tentang al-haya, tentang malu. Malu itu tidak hanya bagian dari akhlak. Bahkan di dalam Islam, malu itu menjadi bahagian dari iman. Coba bayangkan pentingnya malu ini. Malu bukan hanya sekedar akhlak, perangai, perilaku. Malu itu adalah bahagian dari iman. Bapak dan Ibu pernah tak mendengar ada hadis Nabi dibacakan para da'i? Hadis sahih. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Itu bunyinya. Ya. Di antara ucapan kenabian yang awal, berarti para nabi menyampaikan nasihat ini. Bayangkan, bukan hanya Nabi Muhammad. Jadi di antara nasihat kalam, ucapan para nabi, an-nubuwah, ini ucapan kenabian. Dari semula yang masih bertemu oleh manusia sampai hari ini, kata Nabi. Berarti para nabi dahulu memesankan ini, mewejangkan ini, menasihatkan ini, dan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memesankan itu kepada umat. Apa itu bunyinya? Fa in lam tastahi, kalau kamu tidak bermalu, fasna' ma syi'ta, perbuatlah apa yang ketuju. Nah, puasa harus membentuk keimanan malu ini. Akhlak malu ini.
Kalau ini hilang, manusia tidak selamat. Kalau awak fikir gini kondisi negara awak, kenapa murid marid ikon ala hilang? Tak bermalu. Ada enam pejabat tak bermalu. Nyo berseteru dalam politik, tapi Imam Musaji lo nak kena langkang. Silakan sajalah berkompetisi, tapi jangan buat seret-seret lo merendahkan imam, garin. Tak ada. Malu. Pernah ada apa-apa dari ibu calik berita seseorang di Preso di Jakarta toh dari pagi sampai malam. Itu keluarnya jerompi kunyang. Nanti dia wartawan, dadah-dadahnya. Bentuk dapat piala. Ada ndak ada kira-kira itu? Jadi ketika malu hilang, rusak. Kini awak menghadapi situasi masyarakat kini apa pada itu. Ada hilang malu. Nah anak muda awak. Jadilah ditampik-tampik ada apa, ada nantua di situ. Nya bimbang ya. Lamahnya pada orang umur 70 tahun ni. 70 tahun saja ada berbimbang. Ya 20 tahun umur berbimbang bentuk kerabah panjang. Ada ndak ada oleh itu tu. Malu. Nah, kalau hilang malu berarti hilang sebagian dari iman itu. Nah, coba renungkan itu. Nah, kalau puasa itu bisa membentuk hal demikian, nikmat leh. Syahwat kau tak bisa dikendalikan hanya dengan ilmu. Kalau ilmu tak pakai malu, ilmu kau malah kalau tidak diiringi dengan malu. Jadi makanya ada orang mengatakan, ada bertanya kamu, Buya itu kan ilmu tu ma'al adab. Ilmu itu kan bersama adab. Kalau ndak ada adab, ndak ada ilmu. Makna adab di situ. Sebagian ada memahami adab itu adalah cara mengecek, sikap yang lentur, menghormati guru. Iyo, itu adab. Tetapi apa inti dari adab? Makanya ilmu itu memberi manfaat kau. Inti dari adab itu malu. Malu awak ke guru, tak dilecehnya. Malu, intinya malu. Jadi adab menuntut ilmu itu hakikat dasarnya malu. So kalau ilmu tidak diiringi dengan adab, ilmu malah menjerumuskan orang. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang kalau awak pereso berbagai kejahatan dilakukan tengah masyarakat, dan kecil tidak berilmu. Ada nampak ya awak mejo galanya ke? Di mungko bergalah, di belakang bergalah, payah ada apa dah. Masa sekolah nak dilaluinya, mau di dalam, mau di luar. Itu. Labara es nak dilaluinya tu. Tapi lai bisa gelar keserjanaan lamanya sekolah, ilmu dan begitu banyak. Mendindingnya dari berbagai perbuatan maksiat ternyata tidak. Ada beberapa hari yang lalu wartawan bertanya, cuma tidak boleh jawab saja karena itu persoalan. Kalau nama itu nyatanyon ke MUI, guru melakukan pencabulan terhadap anak didiknya. Kok dikatakan guru, syarat jadi guru gini, sarjana tak? Berarti berilmu. Tapi kok dipabuatnya model itu? Jadi puasa sebenarnya memberikan inti-inti dari nilai. Nah, dan serupa itu tu payah mendapatnya tu. Nah, kalau didapat oleh orang, wajar tak? Kalau itu patut disyukuri. Jadi kalau orang ingin mencari tahu bagaimana membentuk kepribadian seorang insan muslim, puasa adalah cara yang efektif untuk mewujudkan kepribadian seorang muslim.
dengan catatan dia mengamalkan sesuai dengan tuntunan itu dan memakai hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan itu baru awak tahu makna la'allakum tashkurun. Ba mangkok di bapantang bersyukur pula. Nah, disitulah kira-kira rahasia kenapa kita bersyukur dengan syariat puasa ini. Nah, ditambah tentu dengan ibadah ini tidak membebani kita di luar batas kemampuan. Dan sakit boleh nak puasa ganti di hari lain, kan begitu? Yang bermusafir diberi rukhsah, itu patut disyukuri. Tetapi pada laparnya, pada hausnya, pada menahannya, ternyata ada rahasia yang lebih hebat lagi. Apa itu? Yang pertama adalah kasrus syahwat, syahwat bisa terkendali. Yang kedua, al-haya, munculnya rasa malu di dalam diri. Nah, dapat tak itu? Kalau dapat itu di dalam puasa ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita menemukan rahasia dari ibadah siam tersebut. Tapi ingat, tak banyak orang dapat. Karena itu nan dapat apa? Nan banyak itu lapar dari fajar sampai terbenam matahari, haus dan bertahan. Nah, tanda tak banyak dapat, cari hari raya esok. Itu buktinya. Tak usah menunggu 3 bulan. Kinilah mulai lo tampak. Aku kan 5 balik ke bawah kah? Kali isi masjid. Nah, itu tanda tak dapat. Hari raya, tak usah raya. Berbuku susah cari tu. Siang tak tangguang dah. Menggeliang sadonya. Tapi sebelum pukul 6 penuh meja dari ujung ke ujung. Nah, jadi alamat-alamat itu perlu awasi. Kenapa? Awak tak ingin ibadah kau sia-sia. Bapa dan ibu-ibu, siapa menjamin bisa puasa tahun dibungkuk? Tak ada. Tak ada yang bisa menjamin. Tapi lo sukatan kau panuh. Tak tahu. Allah yang maha tahu. Kok dapat ibadah nan di kerajaan tu, ia seperti nan dituntun oleh Allah supaya Allah ridha kawak. Sehingga kalau tibalah panggilan tu, panggilan terakhir tu, kok tiba na itu tu awak siap. Kalau ndak nak siap, ada alasan dia awak untuk berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan taat kepadanya. Itulah husnul khatimah. Tapi kalau disia-siakan je, seolah-olah dialah kok kini kurang-kurang siap tahun mungkur ditambah. Siapa menjamin tahun mungkur boleh bersuah je Ramadan? Itu pola fikir yang harus dirubah dalam beribadah. Saya teringat dengan pesan para guru mengatakan, kalau engkau ingin khusyuk dalam beribadah, takhayyal. Cubalah bayangkan ibadah itu akhir ibadah yang bisa engkau lakukan dalam hidupmu. Datang ke khusyukan itu. Tapi kalau engkau masih berfikir besok bisa ke dipelok juga, tahu mungko bisa ke ditukuk juga, dan kini kau ke asal-asal je kekok itu. Maka itu tahu mungko kan lain. Dunia kalau kiamat dah. Kecilnya bentuk tahunya bila jadual kiamat. Jadi robahlah pola fikir kita di dalam beribadah. Nah, karena itu apa yang kita lakukan hari ini, jadikan ini yang terbaik. Seolah-olah tidak ada kesempatan lain setelah itu. Kan memang begitu kenyataan. Orang-orang yang berbuat maksiat itu makanya dipanggil di awal Ramadan, ya baghiyal khair aqbil. Hai orang yang ingin kebaikan, yang mencari yang baik, yang menginginkan yang baik, ayo mari menghadap. Ayo sini. Wa ya baghiya syarr aqsir. Itu kan seruan malaikat di awal Ramadan. Orang yang selama ini mencari kejahatan, menginginkan yang buruk, aqsir, berhenti lelai. Potong perjalanan tu, jadi taruhkan jolai. Kan begitu seruan malaikat. Lain terdengar ada bapak dan ibu seruan tu? Enggak.
Dah terdengar dah. Kau pun sampai gini ya. Nah, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, yang selama ini mencari yang baik dalam hidup kau, yo sungguh, ayo ke Ramadan tiba. Di awal Ramadan yunadi munadin. Ada yang berseru, ya baghiyal khair aqbil. Kemudian apa lagi seruan yang kedua? Ya baghiyasy syarr. Wahai orang yang menginginkan kejahatan, yang nak berbuat jahit juga, aksir, cukuplah sampai di situ, pasingkatlah jalan, jadi sambung je lah. Itu kira-kira. Berhentilah sampai di stop. Itu pertanda apa? Pertanda ibadah akan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksimal wa kerajuan. Jadi kalau ingin menyelami maknanya dan ingin melihat apakah amal ini makbul sisi Allah atau tidak, lihat dampaknya. So, tidak ada Allah mensyariatkan sesuatu dan tidak ada makasih dan tujuan. Salat, rukuk, sujud, tagak, baca iko dan berbagai macam. Tujuannya mencegah dari keji dan mungkar. Calik dari situ. Yo lai tertahan awak dari kemungkaran, dari kekejian ketika godaan datang. Kalau lain berarti berbuah salat itu tu. Tapi kalau indah, salat belantuang juga, tiba di luar halal dan haram makamen juga, campur aduk sikit kedua jonde-onde. Nah, tu salat ada mau tadinya tu. Berarti ibadah itu tidak menimbulkan efek dan dampak di dalam hidup. Jadi makanya ditanya orang, kan pernah ulama ditanya orang, di mana awak mendirikan salat, Syekh? Di mana awak mendirikan salat? Jawab Syekh tadi apa? Kharijal masjid, di luar masjid. Terkajut orang, masa ia mendirikan salat di luar masjid? Dalam masjid lah Syekh. Indah. Dalam masjid itu menunaikan salat, menegakkannya. Luar tu sikut kan patuh awak sedonya juga. Macam ni aja tadi dah ada mungkar tu kerja. Duduk tenang mengaji, dapat pahala. Kan elok ke? Nah, tapi solat kau ditegakkan di tanda awak orang mendirikan solat iqamah tu. Kata Syekh tadi luar masjid. Ketika di kadai, ketika di jalan, ketika di kantor, ketika di situ artinya apa? Solat yang dikerajokan kau harus membias, harus tabawa pengaruhnya ke dalam kehidupan di luar situ. Itu makanya ambo kalau basuh je jamaah di masjid kau diberang-berangi orang ibu umurnya. Yang diberangnya elok lah dalam masjid. Ya. Makanya ibu-ibu bapak tak usahlah, tak diberang, tak ada mau berang-berangi dah, makai chain saja je. Yalah namanya sadar, because diberangi tak lo datangnya, tak lo ngaji je dia tu. Usahlah diberang-berang, cuma dikecen yo. Aku tersinggung tu tak salah, ambo tak berang, ambo mengecen saja gitu. Nah, jadi begitu. Jadi nanlah ke masjid, kau biasanya nan muah, nan patuh, nan sadar. Cuma sayang ada kesadaran itu kadang-kadang tertinggal, tadi napik nama tersaliknya, tadi pintu mah tersangkutnya tak tahu. Bawalah kesadaran kau keluar. Jadi kalau tadi awak mengecek inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pergi keluar tu yo betul ndak? Nah, kalau dia awak berdoa di siku minta wan najata minan nar, kan begitu awak minta? Di siku berselindung, a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarril masih dajjal, kan begitu? Kira-kira yo lain tak fitnatil mahya wal mamat dan di luar situ tu jadi makanya ada benar juga Syekh tu kalau dipikir-pikirnya menjawab, di mana awak mendirikan solat tu di luar masjid situ. Tu nanti masjid manga tu menunaikan solat tu je. Mengarajan solat siko, menegakkan maknanya, nilainya di mana? Di luar situ. Jadi wa imbaulah, oi orang nak menggale di kadai, di lapak-lapak, kok yo lay solat, pakaikan makna solat dalam menggale itu. Wahai pegawai-pegawai yang bekerja di kantor-kantor atau dimanapun di perusahaan-perusahaan, pakaikan makna salat di dalam kerja waktu.
Jangan diagian jo kwitansi kosong, minta tanda tangan dia orang, harga 50.000 jadi 100.000. Allah baranti lah tu. Nah, begitu. Nah, itu makna dari iqamatus salat. Nah, begitu juga puasa itu baru dia dianggap atau dipandang sebagai puasa yang sesuai dengan tuntunan syarak. Salah satunya bisa dilihat di mana? Ketika dampak pengaruh dari puasa itu muncul di dalam kehidupan awak. Itu nak awak sadiah tiap tahun tu. 1 Syawal, wah nak tanggung. Lah separuh nan tinggal bakeh puasa tu. 2 Syawal hilang seperempek lain. 3 Syawal lah hilang landai sedunia tu. Bantu ndak puasa sebulan dan lebih. Cubalah baca lihat. Apa dan ibu-ibu kau dan di Padang kau merantau lu namanya. Walaupun merantau balik dapur. Nah, pulang kampung. Hari raya kau halal bihalal. Nah itu kini kau saatnya bertamu yo. Bilo lu lai. Nah, tekana membuat acara kepatang sebulan bertahan. Tiba acaraan tekana. Supaya nak rami pakai organ tunggal ayo. Wa imbau artis na rancak-rancak ko suruh melonjak di tepentas. Awak bersjongkek belum. Nan 30 hari tadi menga. Antahlah nak mahasiswa ndak jalin. Itu nak amo jujur pengacian. Kadang-kadang mencalik seperti itu jatuh ke dalam yamato. Bagus itu. Panik awak terasa. Okey ibu. Bisa ndak merasakan panik badan seorang dai ulama di kecian umat dan serupa itu. Tiba di acara halal bihalal, kadang diundang lawak no. Kadipangan aku. Bantu ada puasanya sebulan petang. Anak-anak gadi dan anak bujang dan namai-amai entahlah negeri sabuk ini. Wah, keceknya itu halal bihalal. Di malu halal serupa itu dah jadi haram biharam dulu itu. Dari situ salah tampak tu dak babakeh nanti 30 hari. Kalau iyo batu orang berpuasa, pastinya mulai menjago. Sebulan Ramadan mau berpantang dengan halal. Masa kini amo dak pandai berpantang dengan haram? Berubahlah tu orang-orang rantau. Kau awak nama rantau gua, kau pulang ke kampung aja nak dulu fikiran membuat acara serupa itu. Acara nangka menjago nilai-nilai siam lah nangka dibuat. Kok ke acara jo, kok ke bertamu-tamu. Acara nangka mempertahankan nilai-nilai pengendalian syahwat rasa malu tadi. Itulah kira-kira yang ingin mau sampaikan kini. Kita cukupkan dulu sampai di situ. Bodoh janji waffaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.